Bajirao menodongkan senjata kepada Ceskar. Ceskar pun melirik Kala. Kala memberinya kode. Baji lalu memberikan senjatanya kepada Nakusha. Naku menerimanya dan menodongkannya. Ceskar lalu mengatakan kepada Nakusha bahwa seseorang yang dekat dengan data yang bertanggung jawab atas semua ini. Karena seseorang yang mengetahui lokasi dan rutinitas data hanyalah orang terdekatnya. Nakusha menurunkan senjatanya dan memikirkan ucapan Ceskar. Ceskar berjanji akan membawa pelaku yang sudah menyerang data. Baji mencengkeram Ceskar dan mengusirnya. Ceskar lalu berpamitan kepada semua dan beranjak pergi. Sebelum keluar, Ceskar membalikan badan dan mengatakan hal yang secara tidak langsung mengancam Kala untuk meneleponnya atau dirinya akan berbicara kepada seseorang tentang apa yang diketahuinya. Sima menuju kuil di dalam rumahnya dan berdoa. Sima berterima kasih karena dewa memberinya kesempatan untuk merawat data. Sima juga berharap semoga dirinya bisa memenangkan hati data dan bisa bersama data lagi. Baji bersama pengawal-pengawal data hendak pergi. Baji mendapat telepon dari seseorang yang memberitahu bahwa mereka menemukan seseorang yang terluka dan bisa saja orang itu adalah data. Nakusha mendengarkan perkataan Baji. Kemudian Nakusha menghentikan Baji dan mengatakan akan ikut untuk mengenali orang tersebut. Naku kemudian ikut pergi bersama Baji. Kala dan Sudarsan tengah gelisah. Kala teringat ucapan Ceskar. Sudarsan lalu berbicara kepada Kala dan menyalahkannya atas situasi yang sudah terjadi. Kala pun menyuruhnya tutup mulut dan berkata agar dia harus membuat seseorang di pendukung data percaya bahwa data telah memberitahu Kala nama penerusnya. Dalam perjalanan pulang setelah mengetahui orang yang mereka kunjungi bukanlah data, Baji kembali menghubungi seseorang. Lalu mereka berhenti di suatu tempat karena Nakusha merasa haus. Baji menyuruh Kale pergi mencarikan minuman. Seorang lelaki menyapa Baji dan Naku. Kemudian dia memanggil warga yang kemudian berbondong-bondong mendatangi Baji dan Nakusha. Baji dan Nakusha turun dari mobil dan menyapa para warga. Seorang lelaki berbicara dengan hormat kepada Nakusha dan bercerita tentang data. Pengawal membawakan minuman lalu seorang wanita membawa air dan ingin membasuh kaki Naku, tapi Naku menolak dengan halus karena merasa dirinya lebih muda. Naku lalu berimajinasi berbicara dengan data yang menyuruhnya menerima permintaan orang-orang tersebut, karena itulah cara mereka untuk menunjukkan cinta terhadapnya. Baji lalu menyadarkan Naku pun kemudian bersedia untuk dibasuh kakinya. Setelah itu wanita itu melakukan arti untuk Nakusha. Lalu para wanita meminta berkat Naku dan Naku dengan ragu memberikan berkatnya. Nakusha kemudian mencoba mencari-cari lagi sosok data. Baji menyadarkannya kembali. Seorang wanita memberikan susu kepada Nakusha dan kepala pendukung data mengatakan agar dia meminumnya. Lalu para warga mengeluh-elukan Naku. Nakusha mengangkat tangannya dan mengatakan bahwa dirinya hanya bisa meminum satu gelas saja. Lalu Naku meminum susu yang dibawakan oleh warga. Naku pun kembali berbicara dan meyakinkan mereka bahwa data akan kembali dengan selamat. Setelah itu Nakusha dan Baji beranjak pergi, diiringi seruan para warga yang terus mengeluh-elukan mereka. Nakusha kembali berhayal melihat data yang sedang memegang kemudi, jeepnya dan tengah memandanginya. Baji kembali menyadarkan Nakusha dan berbicara dengannya. Naku lalu meminta Baji membawanya ke kuil. Kala tengah melamun, Ceskar lantas meneleponnya berulang-ulang tapi Kala membiarkannya. Sudarsan muncul dan berbicara dengannya lalu bertanya apa yang harus dilakukan terhadap Ceskar. Kala pun kemudian menelepon Ceskar dan meninggalkan Sudarsan. Ceskar tengah bersantai menunggu Kala di sebuah tempat. Seorang lelaki menemuinya dan berbicara dengannya. Kemudian Kala datang membawakan sekoper uang untuknya. Kala memberikan kepada Ceskar dan berbicara dengannya agar menerima pembayaran dobelnya untuk tutup mulut. Ceskar masih saja mencoba memeras Kala dengan berkata bahwa dia sudah bertindak buruk dengan melenyapkan adik sendiri, tapi Kala membantah dan berkata bahwa Deta bukan adiknya, serta menambahkan bahwa tidak akan ada yang percaya jika dirinya ikut terlibat. Setelah itu Ceskar dan lelaki tadi beranjak pergi. Naku tiba di kuil dan mengatakan sesuatu kepada Baji. Baji Rao lalu mendapat telepon dari seseorang dan Naku beranjak ke kuil.
Ternyata Sima berada di kuil yang sama dan tengah berdoa. Nakusa masuk ke dalam kuil dan mengambil tempat di samping Sima, lalu Nakusa mulai berdoa. Setelah selesai, Nakusa melihat Sima dan menyapanya. Mereka lalu mengobrol dan aku bercerita kalau suaminya menghilang tanpa menjelaskan pada Sima secara rinci. Baji berdiri bergerak memasuki kuil sambil menelepon. Nakusa dan Sima kemudian keluar dari dalam kuil. Baji datang dan berdoa di kuil lalu bertanya tentang Nakusa. Pendeta memberitahu dan Baji beranjak mencari Nakusa. Naku masih berjalan mengitari kuil bersama Sima sambil mengobrol. Nakusa menanyakan kekasih Sima dan Sima berkata bahwa kekasihnya mengalami kecelakaan dan sedang tidak sadarkan diri. Nakusa terkejut mendengarnya dan berkata bahwa itu terdengar aneh karena suaminya terlempar ke jurang bersama mobilnya dan menghilang. Kini ganti Naku yang terkejut mendengarnya. Naku dan Sima kembali masuk ke dalam kuil. Pendeta memberikan prasad dan mereka beranjak pergi. Sima kemudian berpamitan kepada Nakusha dan beranjak pergi. Di saat bersamaan, Baji juga bersimpangan jalan dengan Sima dan tidak saling melihat. Baji mendatangi Nakusha dan aku membicarakan Canda. Baji menanyakan keberadaan Canda dan aku mengajaknya menemui Canda. Sima sudah masuk ke dalam mobil dan pergi jadi tidak mendengar teriakan Naku yang memanggilnya. Sima kembali ke rumah dan menuju kuil dalam rumahnya kembali berdoa untuk Data. Agar dirinya mendapat kesempatan dari Data untuk menjelaskan apa yang telah terjadi selama ini. Dokter tengah memeriksa Data. Data sendiri terus mengingat Naku. Dokter lalu mengatakan akan membuka perban matanya. Sima muncul dan memperlihatkan Data. Dokter beranjak membuka perban yang membalut mata Data. Sima pun terlihat cemas. Dokter meminta Data membuka matanya dengan perlahan. Data membukanya dan tidak dapat melihat apapun. Data pun mengatakannya dengan amarah dan berjalan pergi tapi dia menabrak pintu. Data lalu bertanya kepada dokter apa yang telah dilakukannya terhadap matanya dan Data mencengkeramnya dengan penuh amarah. Paman Sima mencoba berbicara dengan Data bahwa dirinya menemukannya terbaring di jalanan dalam keadaan terluka. Data ganti mencekik Paman Sima dan menanyakan keberadaan Baji. Dokter segera mengambil injeksi dan memberikannya kepada Data. Data pun melemah dan melemas cekikannya pada Paman Sima. Sima berteriak memanggil pamannya. Data pun terkejut mendengar suara Sima saat mencoba mencari sosok Sima. Data pun tak sadarkan diri. Sima lalu membaringkannya dan menyelimutinya.